bagaimana? Pengen yang bagaimana kalian? Ya, menyenangkan atau gimana? Ya, kita akan buat keyakinan kelas ya. Kamu pengen suasana kelas pas pelajaran agama maupun pelajaran Bu Parmini itu berjalan dengan lancar. Nanti dikasih tahu Bu Guru bagaimana caranya. Oke? Bu Guru akan membagikan kertas kepada kalian. Nanti kalian menulis apa yang ingin kalian wujudkan ketika belajar. Contohnya ya, datang tepat waktu. Gimana? Siapa yang telat hari ini? Tidak ada, alhamdulillah. Terus apa lagi yang bisa kita buat keyakinan kelas agar kelas kita menjadi nyaman? Apa? Apa Mas Farel? Ya, belajar dengan bahagia. Boleh ya? Nanti kita tuliskan di kertas ini nggih. Kita tuliskan, terus nanti kita tempel di depan ya. Siap anak-anak? Nah, Bu Guru bagikan ya. Ya. Nih. Ya, langsung bisa menulis apa yang ingin kalian wujudkan di kelas. Ini tulisnya ada ya, apa-apa. Yang kosong nggak ada maskernya. Ya. Yuk, silahkan tulis. Sudah anak-anak? Sudah. Yuk, kalau sudah, kita akan menempel di depan kelas. Ya, yuk. Mulai dari Mbak Ayu. Yuk, boleh ke depan Mbak Ayu. Nanti langsung ke kiri ya. Langsung Mbak Popi, Mbak Putri. Yuk, silahkan maju. Ditempel. Pelan-pelan. Ya, sini Mbak Ayu, tempel sini. Yuk, tempel. Aku mau gaduk. Oh, wis gaduk. Yuk, langsung Mbak Popi. Ya, hati-hati. Tempel bawahnya, terus sampingnya boleh. Ya, selanjutnya Mbak Putri. Ya, ditempel bawahnya boleh. Ya, lanjut Mbak Karin. Yuk, Mbak Karin. Pelan-pelan ya. Mbak Gendis. Ya, langsung ayo. Mas Kois. Langsung ke depan, yuk. Langsung Mas Fadli. Mas Fadli. Yang sudah saja, yuk. Yang sudah boleh langsung ke depan. Yo. Pelan-pelan. Yo, boleh di sampingnya. Ya, situ.
Yang sudah boleh ke belakang ya. Boleh. Sudah? Sudah. Yuk, alhamdulillah ini sudah semua ya. Ya. Bu Guru akan bacakan. Yang pertama, berangkat tepat waktu. Setuju semua? Setuju. Jangan sampai ketinggalan, nggih. Selanjutnya, belajar dengan bahagia. Setuju betul? Setuju. Jadi nggak boleh sedih ya, dari rumah harus bahagia. Selanjutnya, saling menghargai. Setuju? Setuju. Boleh nggak saling mengejek temannya? Tidak boleh. Terus selanjutnya, tidak boleh bermain di kelas. Nah, berarti kata-katanya bermain di luar saat istirahat. Nah, terus apa lagi ya ini ya? Tidak boleh makan. Nah, tidak boleh makan berarti makan juga pas istirahat. Nah, ini digabung. Bermain dan makan saat istirahat. Setuju mboten? Setuju ya, kita sepakati. Terus apa lagi ini ya? Ini sama. Nah. Mengerjakan tugas secara mandiri. Setuju? Setuju. Kalau secara mandiri, boleh nggak contek-contekan? Tidak, Bu? Tidak boleh. Harus mengerjakan sendiri-sendiri. Kalau mau bertanya, tanya sama Bu Guru. Halo, ini ada teman kalian. Selalu senyum, nggak marah-marah. Sama temennya nggak boleh saling marah. Harus saling memaafkan. Senyum, ya. Senyum. Terus ada lagi. Boleh bertanya. Kalau bertanya bagaimana? Harus ngapain? Angkat tangan dulu, pinter. Ya. Ini ada yang sama ya. Tidak boleh marah-marah. Mengerjakan tugas sendiri. Ya. Kita sepakati bersama, nggih? Nggih. Agar kelas menjadi bahagia. Terus apa lagi? Ilmunya dapat bermanfaat. Sepakat mboten? Sepakat. Alhamdulillah. Saya senang sudah sepakat dengan teman-teman saling menghargai. Saya menjadi yakin bahwa mencontek tidak baik sehingga saya akan mandiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wasyukurillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak atau Ibu kepala sekolah SD dan Ratu Joko. Yang kami hormati ada Bapak Ibu guru PAI Kecamatan Solong yang kami hormati pula.
Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini masih memberikan nikmat pada kita semuanya, guys. Kita dapat berkumpul dalam acara KKGAI dengan keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah kita aturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bacaan tahlil alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semuanya kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu guru yang kita hormati, acara pada siang hari ini mari kita mulai. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan atau kata-kata dari saya, yang ketiga yaitu mungkin laporan, yang ketiga cara penyampaian pakai Ibu Lulu nanti. Yang keempat acara laporan, baik laporan keuangan dari Berdaya ataupun laporan keuangan dari BNS. Dan acara berikutnya itu lain-lain. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk itu, untuk mengingat waktu karena sudah harus siang, marilah kita adakan acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lahir ini yang warjulinya tersolihah Ibarakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sedikit saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru PAI se-Kabupaten Tulung, se-Kecamatan Tulung yang saya hormati, terima kasih telah hadir pada siang hari ini di acara KKG yang kita laksanakan rutin setiap 2 minggu sekali. Kali ini saya akan memaparkan diseminasi tentang budaya positif. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang tahu budaya positif di sekolah? Pak Putri? Setiap hari kita lakukan budaya positif itu, iya, senyum, salam, iya, itu termasuk budaya positif di sekolah. Oke. Selain itu, ada budaya positif yang seharusnya kita lakukan di kelas maupun sekolah yang kadang-kadang kita abaikan. Kita lanjut. Nah, kita akan membahas tentang yang pertama perubahan paradigma, yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini semua adalah budaya positif yang sebenarnya harus kita lakukan, karena kita sebagai guru itu adalah sebagai pamong. Seperti
Kata Ki Hajar Dewantoro, guru itu adalah sebagai pamong. Pamong itu apa? Menghamba pada murid. Maksudnya menghamba itu bukan menghamba seperti kita menghamba kepada Allah, tetapi kita memberikan yang terbaik kepada murid. Kita seorang guru, apalagi guru PAI ya, itu diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi misalnya. Kita itu hanya bisa menuntun, tidak bisa mengontrol anak. Menuntun bagaimana mereka itu selamat dunia akhirat. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat maupun jamur yang ada di tanaman. Seperti itu pula kita sebagai seorang guru, kita tidak bisa mengontrol anak, kamu harus jadi A, kamu harus jadi B. Tetapi kita hanya bisa menuntun bagaimana anak kita sesuai jalurnya. Tadi sudah saya berikan pernyataan bahwa mengontrol seseorang itu kita bisa atau tidak? Kira-kira kita bisa nggak mengontrol seseorang? Bisa boten? Kira-kira mengontrol bisa nggak? Bisa. Ya. Sementara jawabannya itu ya nanti kita lihat bisa atau tidak. Nah, di sini dari Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Nah, kita mengontrol murid itu ternyata hanya ilusi. Ilusi itu berarti apa? Cuman bohong. Cuman hanya rumongsoni kita bisa. Tapi ternyata apa? Guru itu berilusi bisa mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid. Mungkin paksaan itu bisa untuk saat itu, tetapi untuk jangka waktu yang panjang kayaknya sulit ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak. Mungkin enggak? Ada enggak kira-kira di kelas Bapak Ibu yang pertama kucing terus dimarahin satu kali, mungkin diam ya Bu, Pak. Tapi untuk beberapa kali kalau kita memberikan hukuman malah semakin menjadi dobro jangan-jangan. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang mbok yo aja ngono kuwi. Bu guru wis capek-capek ngulang, suaranya hilang nantean. Gitu. Tetapi kalian malah nyepelek. Kadang kan kita saking selak pengen pulang, anaknya rewel, nggak pripun nggih. Seperti itu. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Rumangsanya kita itu orang dewasa. Anak-anak didik kita adalah anak-anak yang mampu kita kontrol, padahal aslinya itu hanya ilusi. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma. Kita akan melihat stimulus respon dan teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu kalau dikasih materi, mungkin kalau membaca udah bisa memahaminya. Tapi ini coba kita bahas bareng. Kalau stimulus respon, stimulus sama respon itu apa? Rangsangan dan apa? Tanggapan. Nah, di sini yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berparadigma sama dengan kita. Berarti kita sebagai seorang guru biasanya ngene iki lho, kudu padha karo bu guru, ora entuk beda. Biasanya seperti itu. Jawabannya iki. Nah, padahal masih banyak jawaban yang bisa menjawab soal tersebut. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
film India berjudul Terezemen? Pernah nggak? Itu ada seorang anak kecil yang pertama sekolah. Di sekolahan itu selalu saja dia dicemooh sama gurunya sampai dipukul tangannya. Padahal anak tersebut itu bukannya tidak bisa, tetapi gaya belajarnya berbeda. Menulis saja dia bisa terbalik-balik. Karena apa? Karena dia butuh strategi yang tepat. Bukan kita harus mendikte mereka harus seperti apa yang kita mau. Terus akhirnya gimana? Anak tersebut dipindahkan ke sekolah lain. Pertama juga perlakuannya sama, guru-gurunya juga seperti itu. Guru-gurunya juga mencemooh. Bahkan ada yang menyuruhnya keluar. Ayo keluar dari kelas. Kamu harus berdiri di luar kelas. Padahal dia aslinya bisa. Bahkan dia bisa menggambar begitu bagus, menggambar yang orang lain itu tidak bisa melakukannya di anak seusia dia. Suatu ketika ada guru yang baru, ternyata dia memahami kebutuhan dasar anak tersebut, sehingga anak tersebut mampu menemukan jati dirinya, mampu menemukan bakat yang dia miliki, sehingga dia bisa membaca, bisa menulis, bahkan bisa menjuarai juara lukis. Ya. Selanjutnya, perilaku buruk yang stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kalau ada anak mencontek di dalam kelas makan, padahal gurunya sedang menerangkan, atau bahkan menjahili anak-anak yang lain, temannya deket satu meja, itu karena apa sih? Kita harus menanya pada murid tersebut apa yang sebenarnya terjadi, apa kebutuhannya. Mungkin saja di rumah kurang kasih sayang atau bagaimana. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Berarti dia berbuat seperti itu mempunyai suatu tujuan. Stimulus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus respon berarti beranggapan seperti tadi, guru bisa mengontrol murid. Kalau yang teori kontrol, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, mengontrol kesabaran, mengontrol bagaimana kita membimbing anak didik. Yang stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau bujuk wis gagal, dipaksa. Gimana Bapak Ibu? Biasanya saya sendiri juga melakukannya, pernah melakukannya. Bahkan kadang pas gregetan, kadang koyo pengen untung-untung. Tetapi ya karena kita kewajiban dan ikhlas lillahi ta'ala, ya direndam. Kalau yang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bisa mengajak diskusi anak. Bagaimana toh kamu jadi gimana? Di kelas itu kok seperti ini? Kenapa? Di rumah ada apa? Kita bisa menanyakan. Yang stimulus respon kemudian model berpikir menang kalah. Jadi orang yang dia kuat berarti menang, seperti itu ya. Kalau yang teori kontrol, model berpikir menang-menang, semuanya bisa menang. Guru bisa menang, murid bisa menang dengan cara merdeka. Merdekanya nanti ada ya, yang dinamakan budaya positif, nanti bisa menjadi merdeka semua. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab. Ya, kalau kita sendiri sering marah-marah, gimana mau ditiru anak didik? Nah, di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Sama tidak? Kira-kira Bapak Ibu, disiplin sama tata tertib beda? Sama, beda. Ya, bahkan sering dihubungkan dengan hukuman.
ditambahi tugas. Padahal bocah mboten tidak mengerjakan PR itu karena apa? Karena males, kadang karena nggak terbiasa nulis, malah ditambahi tugas, malah tambah tugas lagi. Mereka malah jadi males, tambah males ya. Bapak kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan untuk mencapai kemerdekaan itu kita harus menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu maksudnya merdeka diri sendiri. Bukan merdeka kok bebas akal PDW, tetapi merdeka dia sudah mempunyai motivasi intrinsik. Aku harus disiplin, aku harus saling menghormati, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi eksternal, motivasi internal ya. Contoh yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apabila kita tidak melakukannya, seumpama contohnya, kalau anak-anak tidak mengerjakan PR maka berdiri di kelas. Nah, seperti itu ya. Kalau motivasi eksternal, jadi dia mau mengerjakan PR itu karena takut berdiri di kelas, bukan karena dia ingin mengerjakan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau hadiah. Okay. Apa yang saya dapatkan kalau saya mengerjakan? Biasanya guru memberi aku permen, seumpama kelas 1. Kalau saya bisa dapat nilai 100, akan mendapatkan hadiah apa? Nah, hadiah itu sama saja membunuh karakter ya Bapak Ibu. Kalau kita ingin memberikan itu apresiasi itu, wah bagus, ditingkatkan lagi ya dengan kata. Kalau dengan hadiah kira-kira gimana? Aslinya tidak baik, itu membunuh karakter. Kalau pas lomba nggak apa-apa, tapi pas dalam pembelajaran, nanti kalau suatu hari kita tidak memberikan hadiah, kok adalah anak-anak ada yang dapat 100, kita tidak memberikan hadiah, padahal kemarin diberi hadiah, dia akan merasa gelo, ini temanku kemarin dikasih, kok aku tidak, jadi ngelokro, bahasanya ngelokro. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Ini disiplin positif atau motivasi internal. Berarti seumpama diberi PR atau diberi tugas, diskusi, dia melaksanakannya dengan senang hati, tidak terpaksa. Selanjutnya, konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, motivasi ketiga pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, jadi diri sendiri. Caranya bagaimana? Caranya kita membuat kesepakatan. Nanti membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Kita langsung saja. Nah, bagaimana cara kita untuk menanamkan budaya positif? Salah satunya dengan menanamkan keyakinan kelas. Adakah Bapak Ibu yang di sini sudah membuat keyakinan kelas? Bumia? Atau siapa sudah membuat keyakinan atau peraturan? Kesepakatan. Saya mau tanya, kesepakatan sama peraturan beda apa sama? Beda. Kalau peraturan bagaimana Bu? Cobi, peraturan apa Bu? Peraturan itu suatu aturan yang dibuat dari instansi sendiri. Ya, instansi. Kalau kesepakatan itu diantara dua belah pihak, dua atau lebih dari suatu kegiatan itu pasti ada suatu kesepakatan. Contohnya dalam sekolah itu kelas itu mungkin ada kesepakatan bagaimana kita pembelajarannya, bagaimana kalau ada kesalahan dapat sanksi apa, itu kesepakatan diantara anak ibu. Mungkin kesepakatan nanti mengarahnya ke konsekuensi ya. Kalau keyakinan
keyakinan itu kita buat bersama, dan anak-anak ketika melakukan kesalahan itu mereka mencari solusi yang terbaik dengan inisiatif sendiri. Ya, nanti ada di sini. Kita lanjut. Nah, di sini ada kesepakatan kelas. Ini sama-sama kesepakatan kelas. Yang di sini mengarah kepada konsekuensi, yang satunya mengarah pada keyakinan. Apa bedanya coba? Bedanya apa? Coba diperhatikan dulu. Coba yang A. Kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Selanjutnya, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kalau yang B, kesepakatan kelasnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kami, murid yang semangat belajar. Yang D, kami, murid yang peduli dengan teman-teman. Bedanya apa Bapak Ibu kira-kira? Itu kesepakatan pembiasaan. Pembiasaan. Ya, semuanya budaya positif ini semuanya. Tapi ini mengarah ke kata tertib. Kalau yang kesepakatan mengarah pada budaya positif itu menggunakan kata universal seperti saling menyayangi. Saling menyayangi itu kan luas, ya. Saling menyayangi contohnya sama teman tidak boleh bertengkar, itu juga saling menyayangi. Saling membantu itu juga saling menyayangi, berarti lebih luas, ya. Kita di kelas itu membuat kesepakatan kelas yang merupakan keyakinan kelas, berarti kesadaran mereka. Ya, langsung ke kata universal. Sudah paham Bapak Ibu? Kata kuncinya adalah kata yang universal. Nah, menurut Gosden, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang daripada dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Coba, ini peraturan dan ini keyakinan kelas. Coba kita buat bareng-bareng, ya. Kita buat bareng-bareng. Sebaiknya kata-katanya bagaimana? Coba. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira bagaimana? Kalau mengembalikan buku ke tempatnya berarti apa? Rapi. Berarti ada kata-kata rapi. Selalu budayakan kerapian. Begitu nggih? Berarti kita ambil kata yang universal. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa? Termasuk saling menyayangi. Nggih? Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti disiplin waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Apa kira-kira? Ya, menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran? Tertib. Ada kata-kata tertibnya. Gunakan masker. Sama, jaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, keselamatan dan ketertiban. Ya, seperti itu ya. Kalau keyakinan kelas kita ambil yang universal. Karena yang universal itu bisa menyangkut semuanya. Kalau ini kan cuma peraturan, yang buat biasanya gurunya sendiri. Kalau kesepakatan itu kita membuat kesepakatan sama murid. Nanti ada contohnya. Itu ya, tanggung jawab bisa. Nah, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini bersifat abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh makan di kelas, tetapi gunakanlah makan dan minum di luar kelas atau saat istirahat. Seperti itu. Tidak boleh ada kata tidak boleh, ya, yang positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu dalam
yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, berarti orang guru tok, tetapi sama muridnya. Nah, di sini kemarin saya membuat keyakinan kelas sama anak kelas 1 di kelas ini. Anak kelas 1 kan yang kadang agak sulit ya. Nah, kita akan buka yang video 1. Nanti kita cepatkan saja. Kita bisa membuat post-it. Ada yang tahu post-it? Post-it itu kertas warna-warni yang bisa ditempel di tembok. Itu kita bisa membuat membagi kepada anak-anak kita. Kita ingin suasana kelas bagaimana anak-anak? Yang bagaimana menurutmu, yang bahagia atau bagaimana? Gurunya boleh lah ini. Nah, ini biasa ketika kelas pertama. Kita cepatkan saja. Kita menerangkan bagaimana kamu ingin suasana kelas, atau yang tertib atau yang bagaimana, nanti kamu tuliskan di post-it. Nah, di sini Bu Guru membagikan, Bapak Ibu guru bisa membagikan post-it. Post-it boleh dibuat sendiri, belakangnya dikasih double tip bisa pakai post-it yang itu loh, apa? Ya, stick note ya, bisa stick note. Nah, kalau sudah nanti anak-anak disuruh menuliskan di situ, lalu nanti ditempel di depan. Ditempel. Langsung ke video 3 saja. Nah, di sini anak-anak disuruh menempelkan di depan. Nah, seperti ini. Anak-anak sudah menempelkan, nanti gurunya membahas. Kira-kira kan biasanya ada yang sama ya, yang sama. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh marah-marahan, atau tidak boleh makan. Itu biasanya ada yang sama. Nanti kita gabungkan yang sama. Terus kita lihat nanti kira-kira apa saja kita tulis, lalu bisa kita print atau bisa kita buat di kertas folio. Nah, di sini anak-anak sangat bersemangat ini. Anak-anak sangat bersemangat. Terus tugas kita setelah anak-anak sudah menempel itu kita menerangkan, oh ini tidak boleh seperti ini, setuju enggak anak-anak? Nanti anak-anak setuju Bu, tapi diingat-ingat dulu ya, iya Bu, seperti itu ya. Nanti terus kita catat, setelah kita catat nanti kita tempel. Kalau nggak gitu kita catat poin-poin penting, anak-anak bisa mencatat di buku atau di belakang LKS juga bisa. Nanti tiap tahun pelajaran baru kita buat lagi, kan kita guru agama ya. Kalau guru agama itu membuatnya dari LSD dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya praktekkan, alhamdulillah perbedaannya luar biasa. Yang pertamanya dorang gagas doang, sing ngoten ana sing sering baru nerangkan sebentar, Bu ke toilet Bu, ke toilet Bu. Seperti itu berarti tandanya apa? Anak-anak merasa bosan. Nah, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, biasanya anak-anak itu sudah paham. Oh kalau saya seperti ini nanti tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati. Mungkin ada yang mau praktek? Ada yang mau besok dipraktekkan ya Bapak Ibu ya? Dampaknya luar biasa sungguh Bu. Ya. Yang pertamanya mereka tidak saling sapa atau mereka kadang menjadi temannya, itu
berubah sangat drastis. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, seperti tadi, kalau dikasih penghargaan seperti hadiah itu membunuh karakter. Kecuali kalau kita memberikan apresiasi, oh bagus, kamu ini sudah bisa loh, besok tambah lagi ya. Oh nulis Arab, guru kok pernah loh saya diginikan, Bu, pelajaran agama kok rasa bahasa Indonesia seperti itu. Karena apa? Kan kadang di KD itu mengharuskan anak belajar menulis ya Bu, menulis Arab. Kalau nggak pernah menulis Arab, bener, nulis saja nggak bisa. Bahkan nulis satu ayat saja dari jam pertama sampai akhir itu nggak rampung-rampung. Tapi alhamdulillah kalau dibiasakan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini ya, hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini coba kita lihat, menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan jika terlambat, hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman juga. Selanjutnya, meminta murid push up selama 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker, hukuman juga. Selanjutnya, meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, itu namanya apa? Konsekuensi. Konsekuensi berarti apa? Akibat. Kalau kamu mencoret-coret buku temannya, ya berarti harus mengganti, itu berarti konsekuen. Boten melenceng. Kalau datang terlambat kok suruh lari, itu tidak sesuai. Yang terakhir, coba menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat pas PJOK. Itu sesuai benar? Sesuai, karena pas pelajaran PJOK, nggak apa-apa. Nah, di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bener kira-kira Bapak Ibu. Dulu pas SD, SMP atau SMA pernah dihukum boten? Coba, pernah dihukum boten? Pernah. Sampai sekarang masih ingat ya? Masih ingat, karena hukuman itu sangat membekas di hati. Membekasnya gimana? Sangat menyakitkan. Soalnya saya juga pernah. Ya, boten. Ya. Hukumannya itu macam-macam, kadang pernah dibedak-bedake. Pernah ya? Padahal sama-sama bisa, nilainya sama-sama, tapi dibedak-bedake juga ada loh. Sampai teringat sampai sekarang. Makanya kalau dulu pernah dapat hukuman, sebaiknya kita jangan sampai menerapkan pada murid kita. Kok sih dikelilingi ya, Bang? Yang diingat apa? Oh, Bu Lulu ini biyen ini hukum aku. Nah, diiling-ilingi boten sing sae-sae, tapi yang buruk karena menghukum. Ingin diingat murid karena menghukum atau karena memotivasi? Memotivasi ya. Ya, kita lanjut saja ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena sebab akibat ya, dia harus bagaimana, harus bertanggung jawab. Ini kebutuhan dasar manusia. Tadi kan ada, seumpama ada penyelewengan anak-anak, itu dia harus ditanya kebutuhannya aslinya apa toh. Kebutuhan yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Mungkin saja kurang perhatian di rumah, makanya jadi dikacani wae, caper sama gurunya. Yang kedua yaitu kesenangan. Dia mungkin suka bernyanyi. Pernah nggak Bapak Ibu anak-anaknya bernyanyi di kelas? Ya. Kadang-kadang suruh nulis saja, tahu-tahu wongkong ini seperti itu ya. Ini gurunya rasa nyanyi, tetapi aslinya ya kadang-kadang diberi waktu untuk bernyanyi sesuai dengan pembelajaran kita, seperti itu. Yang selanjutnya itu kebebasan. Dia kadang pengen bebas, jadi jangan di dalam kelas terus. Seumpama tentang kita kan ada materi ciptaan Allah ya. Kalau
ciptaan Allah kan ada al-khaliq, ya kan? Ciptaan Allah itu apa saja? Kita ajak keluar kelas ya. Nanti cari di luar kelas ada apa saja? Ada kupu-kupu dicatat. Nah, kelas 1 biasanya ya. Terus ada belerang dicatat. Nanti bisa berkelompok atau bisa nyebar sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Mereka senang. Dan waktu itu terasa cepat banget. Kalau kita ajak ke luar kelas. Iya. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan itu apa? Kita perlu memberi apresiasi. Anak itu seumpama kau nulis, delalah kok belum nulis. Itu bagaimana? Luar biasa. Kita deketin. Ya Allah, ternyata kau bisa nulis. Ternyata tulisannya apa loh? Bisa nulis lagi ya? Ya Bu. Ternyata besok selanjutnya dia mau menulis lagi seperti itu ya. Itu namanya penguasaan. Dia merasa ternyata saya bisa seperti itu. Ya, selanjutnya langsung. Sekarang posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu ada 5. Yang pertama menghukum. Kira-kira kita mau jadi penghukum atau tidak? Jangan sampai ya, jangan sampai. Yang kedua membuat orang bersalah. Seperti tadi. Kamu itu bagaimana kalau nanti bu guru dimarahin? Bu kepala sekolah loh. Kalau kamu melakukan seperti itu, bagaimana ini? Ayo, cepat. Biasanya kan seperti itu. Kalau merasa orang bersalah terus bersalah, terus dia mau mengepel yang lantai yang kotor. Yang ketiga kita sebagai teman. Kalau nggak bisa bertanya, boleh sebagai teman itu juga bagus. Tetapi kan kadang kalau kita posisinya sebagai teman kan kadang murid kadang ya dikit lah ya. Selanjutnya monitor atau pemantau, dia hanya memantau. Ayo, yaudah berjalan, tak tunggu. Nah seperti itu sebagai posisi pemantau. Yang kelima adalah manajer. Manajer ini yang paling bagus. Manajer itu seperti apa? Kita mempraktekkan segitiga restitusi. Sudah pernah mempraktekkan belum? Segitiga restitusi mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan, tetapi mungkin tahapannya yang tahapan 1, 2, 3-nya kadang dibolak-balik. Kalian Bapak Ibu guru sudah melakukan restitusi, insya Allah sudah ya. Apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka semula ya. Menjadi karakter yang lebih kuat. Berarti apa? Biasanya anak yang nakal atau anak yang tidak bisa itu kadang dikucilkan sama teman-temannya. Nah, bagaimana kita sebagai guru agar anak tersebut bisa kembali ke kelompoknya, tidak dikucilkan, setara, tidak merasa minder. Kita harus bagaimana? Nah, di sini segitiga restitusi. Saya pernah mempraktekkan segitiga restitusi itu ketika anak membuang kertas kepada temannya. Padahal niatnya mau mengajak kerja kelompok, tetapi caranya salah. Caranya bagaimana? Dia pas pelajaran malah buang kertas agar temannya hadap ke belakang. Nah, saya mengetahuinya, lalu dipanggil, anak tersebut dipanggil di luar pembelajaran. Nah, kenapa kamu melakukan seperti itu? Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, yang pertama kita bisa menanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nah, termasuk bu guru. Nah, tadi kamu melakukan kesalahan. Nah, terus bagaimana? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, pertama itu, ya, kita bisa menanyakan seperti itu. Orang buang kertas sembarangan, orang melakukannya nih, bukan langsung macam itu. Tidak langsung seperti itu, tetapi kita menanyakannya dengan baik. Ya. Yang pertama menanyakan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah menanyakan, semua orang pasti melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Selanjutnya validasi tindakan yang salah, yaitu kita bisa menggunakan kata-kata kamu tentu punya
belakang. Saya mau mengajak untuk belajar kelompok sepulang sekolah. Kan mereka memberikan alasan, dia mempunyai tujuan kenapa seperti itu, ya. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ditanya. Apakah itu sudah efektif? Kamu bisa melakukan yang lain kan? Bagaimana? Coba. Ya. Mungkin setelah pelajaran nanti kamu bisa mendekati temanmu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini tidak bisa dilakukan ketika kita belum membuat keyakinan ke kelas. Kalau sudah, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Apa yang kita tanyakan? Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Berarti kalau melempar kertas tadi, apa? Nilai yang sudah disepakati. Seperti tadi. Saling menghargai, tidak mengganggu. Terus, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu melempar kertas, kira-kira kamu jadi orang seperti apa? Tetapi kalau kamu tidak mengganggu temanmu atau menjaga ketenangan kelas, kamu seperti apa? Itu ditanya. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Satu pertanyaan atau dua pertanyaan? Monggo. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya Bapak Ibu. Ya, marilah terus percaya bahwa pendekatan positif akan membuahkan hasil yang lebih luar biasa. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
kebutuhan anak, sehingga kita bukan hanya sebagai pengontrol, karena kita itu sebenarnya hanya bisa untuk menuntun anak supaya anak bisa selamat dunia akhirat. Alhamdulillah saya senang bisa menyelesaikan semua masalah dengan baik. Selain itu, saya menjadi lebih baik.